Halo Sobat Estrus Mania, jumpa lagi bersama channel pertanian kesayangan kita semua, Raja Estrus Channel. Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi topik seputar peternakan, yaitu bagaimana cara menduga produksi susu sapi. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk mensubscribe channel ini dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Seperti janji Mimin pada pekan lalu ya, pada postingan kali ini itu kita akan berbicara mengenai industri peternakan sapi perah ya. Sebelumnya Mimin sudah pernah kerja lapangan di BBP TU HPT Batu Raden. Nah, bagi teman-teman yang berniat ingin membeli sapi perah dengan berbagai tingkatan umur atau bobot dengan ketentuan jenis kelamin betina atau jantan, teman-teman bisa kepoin websitenya dari BBPTU HPT Batu Raden ini ya. Linknya ada di bawah deskripsi, Mimin sudah sediakan. Nah, ini dia adalah tampilan websitenya ya. Di balai ini teman-teman bisa membeli sapi persilangan Belgian Blue ya, calon bibit sapi perah betina, sapi perah jantan juga. Nah, terus bukan hanya sapi ya, di sini juga ada jual kambing perah saanen, kambing perah jantan dan betina. Ada dua jenis ya di sini kalau nggak salah, ada etawa juga kalau nggak salah. Nah, terus selain menjual hewan ruminansi ya, di balai ini juga menjual bibit hijauan ya, berupa stek gitu. Ada juga susu kambing, susu sapi, dan juga ternak akhir ya teman-teman. Bukan cuman itu saja, ternyata di balai ini juga menjual pupuk, telur maggot sama maggot basah ya. Lumayan terjangkau ini ya kalau dibandingkan di tempat lain. Baik, sebelum masuk ke materi, sebelumnya Mimin ingin menyampaikan latar belakang kenapa sih postingan kali ini itu dibuat. Jadi bertepatan dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai dengan 2029, pada janji kampanye beliau yang mengatakan bila mana jika terpilihnya beliau, maka di tingkatan sekolah akan memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak yang kalau dihitung itu mencapai 50 juta anak di Indonesia ya. Tentu dengan angka segitu banyak berpotensi memberikan lapangan usaha atau pekerjaan di sektor peternakan ya, khususnya di industri sapi perah. Perlu teman-teman ketahui ya, menurut Badan Pusat Statistik, populasi sapi perah betina laktasi di Indonesia itu berjumlah sekitar 252.467 ekor ya. Tentu dengan banyaknya sapi perah yang jumlahnya sekian, itu belum mampu memenuhi kebutuhan susu segar jika dengan yang diasumsikan Pak Prabowo ya, per setiap anak per hari itu diberi jatah untuk mengkonsumsi 500 ml susu per harinya ya. Jika asumsi per setiap anak itu diberi jatah 500 ml per hari, dengan total anak yang di Indonesia itu berjumlah sekitar 50 jutaan anak, nah ini berarti dibutuhkan setidaknya 50 juta dikali 500 ml sama dengan sekitar kalau dihitung itu 25 jutaan liter per harinya. Dengan kebutuhan segitu, maka tentunya sapi yang harus dibudidayakan untuk mencapai 25 juta liter per harinya itu berarti sekitar 2 juta ekor sapi betina ya, laktasi tambahan yang harus dibudidayakan untuk mencapai 25 juta liter per harinya itu ya. Tentunya ini akan menjadi peluang usaha bagi insan-insan peternakan yang ingin membuka usaha di sektor peternakan ya, bila mana Pak Prabowo itu merealisasikan proyek membagi-bagikan susu gratis kepada anak-anak sekolahan ya. Dan dengan asumsi setiap peternak rakyat memelihara 10 satuan ternak sapi betina laktasi beserta replacement stoknya. Itu maksudnya replacement stock itu sapi-sapi yang mau menuju untuk dewasa kelamin sapi betina ya, dan sapi jantannya buat kawinnya. Maksudnya buat mengawini betinanya ya, itu replacement stock. Maka diperkirakan
akan membuat angka pengangguran itu sedikit berkurang ya dengan itu tadi, dengan usaha-usaha peternakan rakyat tadi ya. Itu tidak tanggung-tanggung ya, itu sebanyak, kalau misalnya asumsinya 10 satuan ternak, itu sebanyak 200 tenaga kerja produktif itu akan terserap ya. Jadi yang tadinya pengangguran terbuka ini nggak nganggur gitu, karena sudah berusaha ya. Bayangkan bos, ini pengangguran terbuka di Indonesia itu sebagai sumber ya. Sumber yang saya dapatkan Agustus tahun 2023 itu sekitar 7,8 juta orang ya. Berarti auto turun sekitar 2,5% ini kalau misalnya terrealisasikan ya. Nah, ngomongin tentang potensi atau prospek usaha peternakan sapi perah, terlebih dahulu kita harus mengetahui fisiologi laktasi sapi perah. Untuk teman-teman ketahui ya, sapi perah betina itu tidak akan mengeluarkan susu pertamanya jika belum mempunyai anak. Nah, jadi sapi perah betina yang sudah dewasa kelamin dan dewasa tubuh akan menghasilkan susu apabila sudah memasuki usia persalinan anak sapi ya. Dan itu pun pada hari pertama menghasilkan susu, itu susunya belum bisa dipanen ya teman-teman. Karena susu yang keluar pertama kali itu, yang biasa disebut dengan kolostrum, itu harus diberikan kepada anak sapi ya, sampai hari ketiga ya. Nah, kolostrum itu berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak sapi atau pedetnya. Nah, baru deh pada hari keempat susu sapi itu baru bisa dipanen. Dan tentunya pedet yang baru lahir tadi dipisahkan dari induknya dan diganti dengan pengganti susu bubuk ya. Sampai sapi tersebut disapih di umur 6 bulan ya. 6 bulan atau berapa ya? Coba deh nanti saya periksa. Nah, masuk ke topik pembahasan pada video kali ini. Sebenarnya berapakah susu yang dapat dipanen per setiap waktu dan berapakah susu yang dapat dihasilkan dari seekor sapi perah laktasi? Dan tentunya ini akan merujuk pada pencatatan recording dari hasil pemanenan susu segar dari tahun sebelumnya ya. Akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar sedikitnya produksi susu sapi, diantaranya yang pertama yaitu bangsa sapi. Yang kedua, manajemen peternakannya. Yang ketiga, pakan yang diberikan. Yang keempat, faktor lingkungan ya. Meskipun bangsa sapinya sama, tapi percaya atau tidak, produksi susu sapi terutama dari bangsa Bos Taurus tidak akan sama produksinya seperti di negara asalnya. Jadi kalau misalnya sapi misalkan Fresh Holstein yang asalnya dari Eropa dibawa ke Indonesia, yang di Eropa bisa menghasilkan misalnya 30 liter per hari, di Indonesia itu tidak sampai segitu ya teman-teman. Itu paling tinggi saja di perusahaan itu 1 liternya itu mungkin mentoknya itu ada di 20 liter per hari ya teman-teman. Bahkan di peternakan rakyat tuh hanya sampai 10 liter per hari ya. Itu kalau lagi ya laktasi, rata-ratanya itu. Kalau kita membuat grafik, maka produksi susu sapi itu akan membentuk kurva sigmoid ya teman-teman. Itu artinya ada titik puncak produksi setelah susu itu akan melandai produksi susunya ya, dan lama kelamaan akan menurun dan akhirnya kering juga ya. Nah, agar produksi susu itu bisa continue, biasanya pada hari kesekian laktasi sapi dibuntingkan kembali dengan harapan ketika produksi susu mulai akan habis dan pedet sapi itu brojol, maka produksi susu akan kembali naik. Nah, ngomongin tentang fisiologi laktasi, kita sekarang masuk ke proses perhitungan pendugaan produksi susu sapi untuk mengetahui pendugaan produksi susu sapi. Terdapat 3 metode yang Mimin ketahui, 3 diantaranya yaitu Simplified Method, itu yang pertama. Yang kedua, Test Interval Method. Yang ketiga, Entering Data Method. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini Mimin akan mencontohkan proses perhitungan pendugaan menggunakan metode yang paling gampang, yaitu Simplified Method. Nah, ini menurut Mimin yang paling mudah di antara ketiga itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Excel-nya.
Nah, ini dia tabel pendugaan dengan menggunakan metode yang pertama tadi ya, simplified method ya. Ini contohnya yang berdasarkan recording pencatatan tahun-tahun sebelumnya. Ini misalkan contohnya saja begitu ya. Di sini ada pencatatan bulan, gitu, bulan keberapa, tanggalnya ini hanya contoh aja. Jumlah hari pada bulan tersebut dan produksi susu rata-rata ya. Ini kalau di totalnya hasilnya sekian per periode ya. Nah, ini yang Mimin sudah sampaikan tadi bahwa kurva produksi susu itu sigmoid ya teman-teman. Jadi pada bulan kedua itu titik puncaknya, tapi lama kelamaan dia akan turun. Tapi misalnya sebelum habis biasanya diguntingkan kembali teman-teman, diguntingkan kembali. Jadi ketika sudah lahir itu kurvanya akan kembali naik ya teman-teman. Akan tetapi pendugaan ini ya teman-teman, ini tidak mutlak 100% ya, karena acuan ini itu pada saat sapi tersebut itu dalam kondisi tersebut ya, maksudnya durasi pemanenan susu, terus durasi pemanenan susu dalam sekian waktu. Nah, itu berpengaruh juga, dan umur sapi, maksudnya laktasi ke berapa ini gitu kan. Ini kalau misalnya acuannya laktasi ke-3 itu tentunya tidak akan sama misalnya dibandingkan dengan laktasi 1, 2 atau yang ke-4 dan seterusnya ya. Itu tidak akan sama dengan estimasi ini. Itu ada perhitungannya sendiri ya. Perhitungannya itu standarisasi produksi susu, itu adalah hitungannya. Kalau nggak salah pendugaan susu sapi pada saat itu dikali faktor koreksi lainnya ya, seperti faktor koreksi lama durasi, faktor koreksi kesetaraan dewasa. Nah, itu macam tadi yang saya katakan, itu laktasi yang keberapa gitu. Dan ini dengan asumsi produksi susu per harinya itu, kalau menurut contoh ya, itu kalau diasumsikan memproduksi sebanyak 10 liter per ekor per hari ya teman-teman. Sedangkan menurut realitanya produksi susu nasional itu sebesar 12,5 liter ya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Daripada kita berspekulasi, wah ternyata lumayan ya, ternyata nggak sesuai ekspektasi kan, kecewa ya kan. Ini Mimin akan menyampaikan rumus standarisasi produksi susu sapi perah menurut Edi Kurnianto tahun 2022 ya. Rumusnya seperti ini ya. Produksi susu dugaan yang tadi yang berapa teh? Yang ini tadi 3.200 sekian. Itu dikali faktor koreksi dewasa, dikalikan faktor koreksi durama laktasi, dan yang terakhir faktor koreksi faktor produksi ya. Jadi itu gimana, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai dengan apa yang dimaksud, berarti faktor produksinya 1 ya, faktor koreksinya maksudnya. Nah, sedangkan untuk faktor koreksinya teman-teman bisa mendownload melalui link deskripsi di bawah ya, Mimin sudah sediakan. Sehingga dari rumus inilah umur sapi perah dan durasi laktasi yang dikehendaki itu berpengaruh terhadap pendugaan produksi susu sapi ya teman-teman. Nah, mungkin kedepannya Mimin akan membahas informasi mengenai penyusunan ransum ruminansia dan analisa kelayakan usaha sapi perah beserta teknis produksinya ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian informasi yang Mimin dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Setelah itu kedepannya Mimin bakalan upload video tentang apa ya? Tolong dong tuliskan di kolom komentar.